Selamat pagi dan shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap kita semua tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Bapa di sorga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk satu minggu yang telah kami lalui bersama-sama Tuhan. Dan mengawali hari-hari pada sepanjang minggu ini, kami mohon pencerahan Roh Kudus atas firman yang akan kami baca dan renungkan, agar kami mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Demi nama Putramu, Yesus. Amin. Tema renungan minggu ini, meraih kemustahilan dengan iman. Teks saya kutip dari kitab Kejadian pasal 30, ayat 31 hingga ayat yang ke-43. Dan saya akan membaca beberapa ayat saja, dan selanjutnya saudara dapat membaca sampai selesai. Demikian firman Tuhan. Kata Laban, "Apakah yang harus kuperbuat kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik dan berbelang-belang di antara kambing domba, dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Kejadian 30, ayat 31 hingga 34. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita mau mencermati terlebih dahulu latar belakang kehidupan Yakub sebelum ia berada di rumah pamannya Laban. Yakub pernah bertukar seporsi kacang merah dengan hak kesulungan Esau, kakak laki-lakinya. Dan Yakub berhasil merebut berkat kesulungan Esau dengan menipu Ishak, ayahnya, dengan bantuan Ribka, ibunya. Esau marah dan hendak membunuh Yakub. Yakub melarikan diri ke Haran, ke rumah Laban, pamannya. Namun sebelum tiba di Haran, Yakub tidur di suatu tempat dan dijumpai oleh Allah Abraham dan Ishak melalui mimpi yang memberikan janji berkat, penyertaan, perlindungan, dan lain sebagainya. Inilah kasih karunia dan kedaulatan Tuhan atas orang pilihannya. Bukan karena Yakub baik sehingga Allah berkenan menjumpainya. Di Betel inilah titik balik hidup Yakub setelah dijumpai oleh Tuhan Allah. Kejadian 28 ayat 10 hingga ayat yang ke-22. Setiba di rumah Laban, Yakub bekerja keras selama 14 tahun sebagai gembala untuk memperoleh Lea, Rahel, dan anak-anaknya. Dan harta kekayaan Laban menjadi sangat banyak karena Yakub diberkati Tuhan. Tetapi Yakub sendiri hanya memiliki sedikit kekayaan karena Laban telah 10 kali mengubah upah yang ia peroleh. Yakub meski orang percaya, namun ia bekerja dengan kemampuannya sendiri tanpa iman. Hasilnya pun sebatas kemampuan manusiawinya saja. Akhirnya Yakub negosiasi kembali dengan Laban pamannya, bahwa ia akan bekerja kepadanya, tetapi dengan syarat semua kambing yang berbelang-belang berbintik-bintik, domba yang berwarna hitam milik Laban dipisahkannya dari dia. Dan ia hanya akan menggembalakan kambing domba Laban yang berwarna polos-polos saja. Dan upahnya
Kalau kambing domba itu beranak dengan warna berpelang-pelang dan berpintik-pintik, serta domba dengan warna hitam, itu akan menjadi miliknya. Dan Laban pun sangat gembira. Pikirnya, betapa bodohnya Yakub. Sebab tidak mungkin kambing domba yang berwarna polos menghasilkan anak kambing domba yang berbeda warna. Setelah tercapai kesepakatan, Laban memisahkan Yakub dengan jarak 3 hari perjalanan jauhnya. Itu kira-kira sejauh 100 hingga 150 kilometer. Maksudnya, agar kambing domba Laban tidak dicuri oleh Yakub. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari beberapa pohon dan mengelupasnya hingga berbelang-belang dan ditaruhnya di dalam palungan tempat minum. Ketika kambing domba itu kawin mawin, maka anak-anaknya bercoreng-coreng, berpintik-pintik, dan berbelang-belang, dan berwarna hitam. Menakjubkan sekali. Bagaimana mungkin ini dapat terjadi? Ini kemustahilan. Berlawanan dengan hukum alam dan genetika. Dan banyak lagi pertanyaan dapat terlontar dari mulut kita. Namun Yakub tahu bahwa Allah Abraham, Ishak, dan juga Allahnya adalah Allah yang Maha Kuasa dan tidak ada hal yang mustahil bagi Dia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan menghargai iman Yakub sebab Yakub berani mempercayai Tuhan untuk hal yang mustahil, yang melampaui rasio, berlawanan dengan hukum alam maupun hukum genetika. Iman seperti inilah yang menyukakan hati Allah. Maka Tuhan melakukan seperti yang Yakub percayai. Ini mengingatkan kita pada perkataan Tuhan Yesus kepada 2 orang buta dalam Matius 9 ayat 29. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Dan hasilnya, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia banyak memiliki kambing domba, para budak, unta, dan keledai hanya dalam waktu 6 tahun. Apa yang membedakan Yakub yang telah bekerja 14 tahun dan tetap miskin dengan Yakub yang sekarang diberkati berlimpah-limpah? Kuncinya, kerja tanpa iman versus kerja dengan iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu hari saya membaca buku tulisan Dr. Larry Burkett yang berjudul Mengatur Keuangan dengan Bijak. Isi tidak relevan dengan kondisi keuangan saya, tapi mata saya tertuju pada firman, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23. Ayat ini seperti menyembul keluar dan hidup serta berbicara secara pribadi dengan saya. Padahal ayat ini sudah saya khotbahkan beberapa kali. Tetapi waktu itu ayat tersebut seperti menancap kuat di hati saya. Dan saya katakan pada diri saya sendiri, tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya. Dan spontan saya berpikir akan menerapkannya untuk rumah tinggal. Waktu itu kami sudah 11 tahun tinggal di rumah sewa yang berpindah-pindah dengan 2 anak balita. Kemudian saya putuskan akan berdoa meminta berkat yang mustahil untuk membeli rumah. Kalau memiliki uang, tanpa iman dan doa bisa langsung cari dan beli. Tetapi kami hanya memiliki tabungan untuk beberapa bulan saja ke depan. Saya katakan, saya akan berdoa seberapa lama pun hingga Tuhan memberkati saya dengan uang yang cukup. Dan saya tidak akan pernah memberitahu siapapun kalau saya sedang berdoa untuk rumah tinggal, termasuk istri saya sendiri. Esok hari, saya bangun lebih pagi dari biasanya, pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, dengan semangat untuk membaca, merenungkan firman, dan berdoa dengan gembira. Dan jawaban Tuhan tiba pada hari ke-695.
Kemudian saya memberitahu istri saya kalau saya berdoa untuk meminta berkat khusus untuk membeli rumah. Dan hari ke-695 ini sudah terkumpul cukup uang untuk membeli sebuah rumah. Akhirnya kami membeli rumah bekas dengan 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi, 1 garasi dan 1 carport yang kemudian saya renovasi sedikit. Bagaimana cara Tuhan memberkati saya? Pertama, saya tetap setia memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kedua, saya berdoa tidak jemu-jemu memohon berkat Tuhan. Dan ketiga, dalam kurun waktu nyaris 2 tahun, saya menerima banyak undangan untuk berkhotbah di gereja, persekutuan doa, kantor, memimpin seminar, dan retreat. Ada juga persembahan kasih dari beberapa orang yang kami layani secara pribadi. Dari sinilah Tuhan memberkati kami untuk membeli rumah tinggal. Terpujilah Tuhan yang maha baik dan maha pemurah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk dapat meraih kemustahilan, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kembangkan keakraban bersama Tuhan. Yang kedua, berani mempercayai Allah. Dan yang ketiga, berani mengekspresikan iman kita dengan cara apapun. Keempat, berani menghadapi risiko. Dan terakhir, tetap mengerjakan bagian kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur dapat belajar dari Yakub yang berani mengekspresikan imannya yang unik dan bahkan bertentangan dengan hukum alam. Dan juga saudara-saudara kami dapat belajar tentang iman dan ekspresinya lewat pengalaman hamba sendiri bersama Tuhan. Bahwa pada zaman modern ini, Engkau Tuhan tetap yang maha kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, sekarang terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.